Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang materi letak dan luas Indonesia. Nah, untuk materi kali ini silahkan kalian simak paparan slide-slide berikut ini. Letak suatu tempat di permukaan bumi itu tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya saja, namun letak suatu tempat itu juga menunjukkan karakteristik tempat tersebut. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, atau yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan letak Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia, kemudian seberapa luas wilayah Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita ikuti video selanjutnya. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, lalu bagaimana keuntungan atau pengaruh letak astronomis tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Pengaruh letak astronomis Indonesia. Coba kalian perhatikan peta di samping. Nah, daerah yang diarsir itu merupakan wilayah beriklim tropis, yaitu wilayah yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, sementara itu Indonesia masih berada di dalamnya, sehingga Indonesia masuk ke dalam wilayah tropis. Selanjutnya, letak bujurnya itu membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian masing-masing dari waktu Barat, Tengah, dan Timur itu selisih 1 jam. Contohnya waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu selisihnya 1 jam lebih dulu WITA. WITA dengan WIT itu juga selisih 1 jam lebih dulu WIT. Letak yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis itu merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, bagaimanakah letak geografis Indonesia? Coba anak-anak perhatikan peta. Di situ nampak bahwa negara Indonesia itu berada di posisi silang. Posisi silang maksudnya berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu bagaimana keuntungan letak geografis Indonesia ini? Ternyata letak geografis pada posisi silang ini memiliki pengaruh tersendiri bagi Indonesia. Di antaranya yang pertama, Indonesia menjadi sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Kemudian Indonesia juga mengalami iklim muson yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia. Jadi adanya iklim muson ini mengakibatkan Indonesia mengalami
dua musim, yaitu musim penghujan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April, dan yang kedua adalah musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan April sampai Oktober. Pengaruh yang ketiga yaitu di bidang sosial atau politik, Indonesia mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa dan dapat ikut serta dalam persatuan politik dunia, karena posisinya yang strategis tadi mengakibatkan Indonesia itu mudah didatangi atau mudah bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Letak selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis itu merupakan sebuah letak suatu negara berdasarkan struktur batuannya. Coba perhatikan gambar peta yang terpampang. Di situ terdapat garis dengan titik-titik. Itulah penggambaran dari posisi atau letak geologis Indonesia. Indonesia itu secara geologis berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, ketiga lempeng tersebut saling bergerak, ada yang menjauh, ada yang mendekat, dan juga ada yang bergesekan. Lalu selanjutnya, bagaimana keuntungan letak geologis Indonesia? Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tadi menyebabkan Indonesia terletak pada daerah lipatan muda, sehingga sangat dimungkinkan akan adanya pengeksploitasian sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Jadi posisi di lipatan muda itu memungkinkan Indonesia memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Selanjutnya, posisi tadi juga membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Dari banyaknya gunung api tadi dapat menyebabkan tanah Indonesia menjadi subur, karena abu vulkanik itu dapat membawa kesuburan bagi tanaman. Lalu bagaimana keuntungan letak geografis Indonesia ini? Ternyata letak geografis pada posisi silang ini memiliki pengaruh tersendiri bagi Indonesia. Di antaranya yang pertama, Indonesia menjadi sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Kemudian Indonesia juga mengalami iklim muson yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia. Jadi adanya iklim muson ini mengakibatkan Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim penghujan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April, dan yang kedua adalah musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan April sampai Oktober. Pengaruh yang ketiga yaitu di bidang sosial atau politik, Indonesia mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa dan dapat ikut serta dalam persatuan politik dunia, karena posisinya yang strategis tadi mengakibatkan Indonesia itu mudah didatangi atau mudah bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Nah, demikian pembelajaran kita pagi ini. Mari kita ambil kesimpulan bersama-sama agar pembelajaran ini bisa membekas. Yang pertama tadi adalah letak astronomis. Secara astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, secara geografis Indonesia berada di posisi silang antara
benua Asia dan benua Australia, dan juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, secara geologis, Indonesia berada di antara 3 pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudra Hindia, dan lempeng Pasifik. Nah, di antara 3 letak tadi itu masing-masing memiliki keuntungan sendiri-sendiri. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada salah-salah kata dari Bu Uswah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Quote dari Bu Uswah, beranilah mencoba hal baru, karena hanya dengan mencoba maka pengalaman akan terjadi. Demikian saya